Tuhan anugerahkan bagi kita keluarga besar GBI Kadipaten. Amin. Sukacita itu luar biasa, tiada terkatakan, karena anugerah Tuhan luar biasa bagi kita. Terlebih buat Bapak Gembala dan calon Ibu Gembala untuk bersama-sama menjalani kehidupan. Haleluya. masuk dalam satu pernikahan yang kudus. Hari Tuhan berbicara atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan, bukan saja untuk kedua calon mempelai, tapi bagi setiap kami. Karena itu urapi kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan. Ya, kedua mempelai juga boleh duduk. Pernikahan yang benar adalah di mana seorang pria harus menikah dengan seorang wanita. Pria dan wanita punya hak yang sama. Karena itu seorang wanita diambil dari tulang rusuk pria, tulang rusuk Adam. Kemudian kita ingin juga melakukan
yang dikatakan pernikahan yang berhasil. Di dalam Mazmur 127, kalau kita baca, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang itu. Waktu saya bangun rumah saya, orang tanya sama saya, Pak, rumahnya dibangun sama siapa? Saya akan bilang sama Pak Haryanto, karena Pak Haryanto kontraktor. Tapi Pak Haryanto bukan yang pasang batu, bukan yang memelester, bukan yang pasang paku dan segala macamnya, tapi tentu karyawan, para pegawai. Tapi kalau orang tanya sama saya nggak bisa nyebutkan pegawai yang membangun rumah saya, tapi kontraktor. Jadi kata-kata jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah itu, bukan berarti Tuhan sendiri yang langsung membangun rumah kita. Dan rumah di sini berbicara mengenai rumah tangga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang itu membangun rumah. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nanti mereka akan mengadakan atau mengucapkan janji nikah kanak-kanak. Kalau kita main gasing, itu kita membuat tali, bukan beli saudara, tapi bikin. Dan tali dibuat nggak bisa dengan 2 lembar. Kalau ada 2 lembar tali, saya pilih itu seumur hidup nggak bakal jadi. Tapi harus ada 3. 4 bisa Pak? Nggak bisa. Jadi menurut saya ini luar biasa. Ini Alkitab yang bicara ya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi artinya perjanjian nikah antara calon mempelai itu bukan hanya antar mereka, tapi di hadapan Allah, atau Allah campur tangan. Ada komitmen secara total di dalam janji nikah ini. Ya, nanti mereka bilang kan di susah atau di senang, saya akan tetap setia. Kita tahu banyak kejadian di mana pasangan-pasangan tidak setia karena masalah-masalah yang lain. Mungkin masalah-masalah karakter, mungkin masalah-masalah keuangan, dan ada masalah-masalah lain. Tapi saya yang ada di depan, kuncinya apa? Saling menerima kekurangan. Kalau menerima kelebihan gampang saudara ya, tapi menerima kekurangan ini yang gak gampang. Dan kuncinya kita harus menerima. Gak ada pilihan yang lain. Saya sering bilang sama pasangan-pasangan yang akan menikah, oh mereka suka berpacarannya agak lama itu ya, lebih dari 5 tahun. Apakah itu membuktikan mereka nanti punya keluarga, bisa jadi keluarga yang setia? Saya suka ngomong malahan orang belajar berhubungan antara suami istri itu pada saat mereka sudah menikah. Karena pada saat mereka belum menikah, segala sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Tetapi di dalam pernikahan ini kita harus menerima secara total, saling menerima kekurangan dan tentu juga menerima kelebihan secara terus menerus dan secara terbuka. Dikatakan bahwa seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Tuhan sebagai kepala jemaat mengasihi jemaat. Jadi tanpa pamrih ya, harus mengasihi istrinya. Suami adalah kepala dari istrinya. Jadi artinya kepala di sini bukan otoriter, tapi kepala itu yang bertanggung jawab di dalam kehidupan berumah tangga. Istri harus tunduk pada suami. Banyak orang pelesetkan, banyak istri bukan tunduk tapi jadi tanduk. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada amin lagi. Amin. 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 Ini yang amin udah menikah atau belum? Istri adalah penolong yang sepadan. Ya. Ada istilah lain penopang. Ya. Kalau dulu saya lagi remaja senang tanam tanaman. Salah satu yang saya tanam pohon tomat.
Pohon tomat itu, saudara, kalau berbuah itu batangnya nggak kuat menunjang buah. Jadi saya selalu cari penopang. Penopangnya dari kayu tentu. Penopang tuh harus lebih kuat dari batang pohonnya. Kalau kita lihat keadaan sekarang, saudara, orang suami istri udah tua, ada kebanyakan yang mati duluan yang pria. Saya punya kakak wanita 3. Prianya mati semua, saudara. Jadi ada orang bilang sekarang lebih banyak janda daripada duda. Orang suka tanya saya, kenapa bisa gitu? Ya mungkin hubungannya seperti ini. Karena wanita adalah penopang. Yang jadi penopang harus lebih kuat daripada yang topang. Kalau ada suami istri konflik, lalu si istrinya bilang sama saya, Pak, kalau dulu saya kuat, sekarang saya nggak kuat. Nah, banyak seperti itu. Kok bilangnya tambah lama bukan tambah kuat? Kalau saya ketemu orang Jakarta datang ke Bandung, kebetulan macet, saya bilang, kamu kan orang Jakarta. Orang Jakarta udah biasa macet kok. Iya Pak, awal-awal saya macet biasa, lama-lama jadi luar biasa. Bukan berarti jadi macet itu kita bisa terima dengan suka hati. Enggak. Nah, banyak di antara pasangan-pasangan seperti itu. Kalau dulu kuat, sekarang enggak kuat. Tapi saya bilang, dulu kamu baru menikah, udah bilang, suami kamu itu bukan seorang suami teladan. Sekarang anak-anaknya udah dewasa kok. Punya 3 anak dewasa. Harusnya kamu lebih kuat. Karena kamu jadi penopang. Malah saya punya istilah gini. Oh, kamu punya suami memang bukan suami yang baik. Tapi siapa tahu ya, Tuhan menempatkan kamu jadi istrinya. Kalau istrinya orang lain kayaknya udah bunuh diri. Itu kenyataan dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat tadi pernikahan yang benar, lalu kita harus tahu juga pernikahan yang berhasil. Yang ketiga, saudara, yaitu pernikahan yang diberkati. Kita semua pasti ingin diberkati. Amin. Pernikahan yang diberkati, kalau kita baca di dalam Mazmur 128, ya sengaja saya nggak usah baca lagi karena saya berhadapan dengan seorang gembala sidang. Mazmur 128, kemudian Mazmur pasal pertama, itu selalu dikatakan orang-orang yang ingin diberkati adalah orang-orang yang takut sama Tuhan. Amin. Takut sama Tuhan. Orang-orang yang takut sama Tuhan, maka mereka akan diberkati sama Tuhan. Seorang suami ya punya tanggung jawab yang besar. Kalau saya perhatikan, ada banyak rumah tangga yang gagal, ada banyak rumah tangga yang gak berhasil, ada banyak rumah tangga yang gak diberkati, gara-garanya seorang suami tidak melakukan tugasnya. Pada saat Adam dan Hawa diciptakan Allah, maka mereka ditaruh di Taman Eden. Lalu Allah berkata kepada Adam, engkau harus menjaga dan memelihara Taman Eden. Menjaga dan memelihara itu berbicara dia harus mengusahakan supaya Taman Eden di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang aman. Kesalahan Adam bukan masalah makan buah pengetahuan baik dan jahat lalu jatuh dalam dosa. Tapi perintah Allah dia tidak lakukan. Dia tidak memelihara Taman Eden, tidak menjaga Taman Eden sehingga iblis masuk. Apa yang mereka lakukan? Tapi apa yang tidak mereka lakukan yang seharusnya mereka lakukan? Masing-masing kita punya tanggung jawab. Seorang suami jadi kepala, seorang istri jadi penopang, ya. Seorang istri yang dikatakan jadi penopang itu adalah sesuatu kepercayaan yang diberikan kepada para istri. Yang dikatakan penolong yang sepadan itu tentu selalu mendukung, ya, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat.
kalau dia punya masalah di kantor, jangan dibawa pulang ke rumah. Nah, kadang-kadang suami-suami kalau lagi emosi nggak ingat nasihat ini, lalu dia bawa pulang ke rumah. Yang terjadi apa? Konflik dengan istrinya. Padahal seorang istri harus menjadi pendorong, harus selalu memberikan motivasi, harus selalu memberikan semangat. Saudara yang hadir di sini, yang masih ada pasangan masing-masing, hari ini firman Tuhan itu untuk saudara semua. Karena saya tahu setiap kita pasti ingin punya keluarga yang diberkati, punya keluarga yang berhasil, punya keluarga yang melakukan apa yang diperintahkan. Semenjak saya berumah tangga, setiap saya mau kerja jadi karyawan, istri saya nggak lupa untuk bukain pintu, saudara. Cuma bukain pintu. Setiap saya keluar pakai motor, dorong motornya, dia bukain pintu, dan dia juga yang menutup pintu. Hal yang sangat sederhana, tapi 53 tahun saya ingat terus. Cuma bukain pintu, saudara. Tapi itu memberikan semangat kepada saya bahwa istri saya juga memperhatikan saya. Mungkin istri saya juga ingin supaya saya di dalam keadaan kerjanya juga dalam keadaan yang baik. Hal yang sederhana yang dilakukannya itu pengaruhnya juga besar untuk seorang suami. Setiap kita calon mempelai, yaitu saudara Daniel Hubert Worang dan saudara Dwi Agustina, mereka sebentar akan mengucapkan janji nikah. Kemudian mereka juga akan didoakan. Mereka juga akan memakai cincin pernikahan. Tapi sebelum semuanya dilakukan, mungkin ada di antara saudara yang hadir punya alasan yang kuat untuk merasa keberatan dengan dilangsungkan pernikahan kedua saudara ini. Kalau ada, saudara bisa menyampaikannya di tempat ini, atau saudara bisa angkat tangan. Tentu saya berdoa nggak ada ya. Amin. Amin. Berarti semua mendukung. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan lagi. Karena itu saya akan bertanya, saudara Daniel menerima saudara Dwi Agustina sebagai istrimu yang sah? Siap. Kayaknya kurang kedengaran di belakang. Siap. Bekas militer suaranya. Betul. Harus pakai mic. Sekarang saya tanya yang kedua. Saudara Dwi Agustina, apakah engkau bersedia menerima saudara Daniel Hubert Worang sebagai suamimu yang sah? Saya bersedia. Mic-nya mati kali ya. Iya. Jadi sekali lagi saya bersedia. Ya. Nah sekarang masing-masing akan mengucapkan janji nikah. Janji nikah duluan ya. Pria dulu. Berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Dwi Agustina sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya menerima engkau Dwi Agustina baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, mengasihi sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Boleh berikan tepuk tangan. Saya Dwi Agustina berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Daniel Hubert Worang sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Saya menerima engkau Daniel Hubert Worang baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya atau miskin. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana,
setia mengasihi sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Berikan tepuk tangan. Silakan tanda tangan. Saya belum menerima cincin mempelai. Jut, tolong dibantu cincinnya ada. Kok cincinnya cuma satu? Oh, dua. Mempelainya udah kaget. Ini tanda tangan saya satunya 1 juta ya. Ini cincinnya yang menyerah. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan dong. Sengaja pas sekali ya supaya nggak gampang copot. Boleh kasih ciuman. Ditunggu-tunggu dari tadi ya. Hitung. Nah, 1, 2, 3. 1, 2. Wah, cepet-cepetan. Baru 2 udah langsung. Ya, silakan berlutut kembali. Berlutut menghadap Alkitab. Kemudian akan saya juga ikut tumpang tangan, bukan tumpang kaki ya, tumpang tangan. Ya, biar Tuhan akan memberkati pernikahan ini. Tuhan yang mempersatukan mereka dan tidak ada manusia yang berhak untuk menceraikannya. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan, hanya maut yang memisahkan mereka. Tuhan mengurapi, memberkati mereka, apapun yang mereka lakukan dibuat selalu berhasil. Biarlah hidup mereka akan menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Silakan berdiri. Ya. Sudah ada amplop persembahan. Ya, iya. Sekarang kedua mempelai berbalik menghadap kepada jemaat. Sekarang ya, atau juga di jam ini ada juga yang mereka ada di dalam janji nikah. Nah, kayaknya udah selesai. Terakhir mungkin ada penyerahan Alkitab. Alkitabnya yang gede ini. Kasih kirimkan. Boleh berikan tepuk tangan. Surat ini ya saya serahkan. Surat apa? Surat perjanjian nikah tadi ya. Surat kalian saya ucapkan selamat.
kita akan bangkit sama-sama berdiri. Kita akan menutup. Atau mau acara pamitan dulu sama orang tua gitu? Mau pamitan sama orang tua dulu ya? Berdoa ya? Ya pakai lagu itu ya? Lagu dari keluarga pemimpin. Selamanya mengasihi, tiada yang dapat menghalangi kasih-Mu yang Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita nyanyikan dari awal bersama. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tangan. Mari jemaat kita angkat tangan, arahkan kepada sama-sama dengan para jemaat di tempat ini, para pengerja, para tim pengembalaan, bersama-sama mendukung doa untuk kedua mempelai ini. Berkati mereka ya Bapa, berkati apapun yang mereka lakukan, buat selalu berhasil. Berikan kesehatan, kekuatan yang supranatural. Berikan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Engkau urapi mereka sehingga mereka mampu melakukan apa yang menjadikan kewajiban mereka, apa yang menjadikan tugas mereka. Biarlah Tuhan urapi mereka, karena pengurapan akan memampukan mereka melakukan apa yang menjadikan kehendak Tuhan. Berkati pasangan ini boleh memimpin di gereja ini ya Bapak, sehingga melalui apa yang mereka lakukan, gereja di tempat ini akan berkembang menjadi gereja tanpa batas. Kami percaya Engkau akan kirimkan umat jemaat yang baru. Karena ini adalah tahun penuaian jiwa, tahun penuaian berkat secara materi. Tuhan akan juga melengkapi mereka dengan umur yang panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada berkat, kehormatan, dan kemasyhuran. Terima kasih Bapak, Engkau yang telah memimpin acara ini dari awal dan sampai akhirnya. Kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Sudah kasih dalam Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bersekutu yang manis pada kudus kami mencintai saudara, mulai jam ini sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya katakan bersama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC. Doain untuk anak-anak akan melayani Tuhan. Naikkan pujian sekali lagi. Bersama keluargaku melayani. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau selalu, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama penuh kami. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, Engkau lihat keluarga yang berbahagia ini. Biarlah kami juga mendukung doa. Biarlah keluarga ini jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi. 2-3 orang sepakat, maka Tuhan bersama dengan mereka. Kalau Tuhan bersama dengan mereka, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan membawa mereka naik, tidak menjadi turun. Engkau berkati untuk anak-anak ini, masih panjang perjalanan kehidupan mereka. Engkau akan berikan kemampuan, kalau mereka boleh bersekolah, mereka juga bisa jadi bintang pelajar. Pada saatnya mereka akan bekerja, Tuhan berikan keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Kami Tuhan mohon Engkau sendiri yang akan menyertai mereka di sepanjang kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk kedua pihak keluarga mereka, orang tua mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Mulai hari ini kedua keluarga besar ini menjadi satu keluarga. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mempersatukan mereka sehingga mereka menjadi satu keluarga yang diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali. Silakan duduk saudara. Untuk sesi foto saudara-saudara, bersama-sama foto bersama. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in
GBK Sokandel dan pengurus GBK Sokandel mengucapkan syukur buat kasih karunia Tuhan yang telah tercurah bagi Bapak Gembala kami Pak Daniel Worang dan Ibu Gembala kami Dwi Agustina. Kok bisa dari keluarga yang di Jawa Tengah dan keluarga yang di Jawa Barat itu bisa ketemu dan bersatu? Itu karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Tuhan yang mempersatukan mereka, Tuhan. Terima kasih atas nama Jemaat GBK Sokandel dan pengurus GBK Sokandel mengucap syukur pada hari ini, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara baik yang di kota maupun luar kota, saya nggak menyangka ya, saya 14 tahun menduga saudara ya, tapi memang jodoh di tangan Tuhan. Itu kalau ada di sini yang sedang mencari, tenang-tenang saja. Gunawan orang tua angkat saya juga. Terima kasih, nanti bisa menikmati hidangan, tapi nanti akan didoakan dulu makanannya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Bisa tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Kita akan segera berdoa. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kasih setiamu yang telah mempersatukan kedua mempelai dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kami juga bersyukur atas hidangan yang Engkau sediakan sebagai tanda kemurahan-Mu. Kiranya saat kami berbagi makanan ini, kami semakin dikuatkan dalam kasih dan persaudaraan. Berkati, sucikan, dan kuduskan hidangan yang telah disediakan, dan juga tangan-tangan yang telah menyediakannya, dan melimpahkan berkat-Mu atas keluarga baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk siang hari ini kami semua alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hidangan. Puji Tuhan.
saya kepala desa Gandasari. Ya, yang selama ini puji Tuhan GBI hadir di wilayah desa Gandasari. Juga Bapak Pendeta Worang dan Ibu Dwi, selamat atas pernikahannya. Tuhan selalu memberkati pelayanan Bapak Pendeta baik di GBI atau dimanapun berada. Sebenarnya saya sudah kenal lama dengan Pak Pendeta, Pak Gunawan, Andre, juga banyak lah ya kenal. Yang selama ini mungkin saya jarang hadir ketika ada acara di GBI, baru kali ini ya Pak Pendeta saya hadir memperkenalkan saya satu-satu yang menjumpai. Itu aja mungkin dari saya sebagai kepala desa Gandasari. Selamat sekali lagi kepada Bapak Pendeta juga Ibu untuk menempuh hidup yang baru. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya tak ada hentinya. Terima kasih. Salam. Saya mau tanya-tanya Bapak Gembala ya. Soalnya begini loh Pak, saya nanya dulu ya, Bapak pacarannya berapa lama sih Pak? Kok tahu-tahu udah jadi? Kita kan nggak tahu ceritanya ya, setuju nggak? Setuju kan? Kita kan nggak tahu ceritanya. Gimana ketemunya, di mana, kalau perlu jam berapa, gitu loh Pak. Coba Bapak dulu versinya Bapak sama Ibu sama apa enggak? Kita mau tanya dulu yang dari ibunya apa dari bapaknya dulu? Dari ibu deh. Ya, puji nama Tuhan, saya ketemu dengan Bapak Gembala. Nah, sebetulnya kita ketemu udah lama sekali ya saudara. Cuma Tuhan persatukan saya dengan Pak Gembala. Tahun kemarin ya saudara, kita dipertemukan lagi dan kita ada saling berhubungan, dan hingga sampai saat ini puji nama Tuhan jodohnya datang hari ini. Puji nama Tuhan, hanya itu aja ya. Coba dari bapaknya. Saya ketemunya dari 2011. Saya baru juga berapa bulan dia sudah dikenalkan sama Tuhan dari sebelah. Tapi karena hati kan baru ditinggal almarhum kami mungkin ketemu lagi kemarin ya, bulan September ya, ketemu sudah jantan ya, dari situ ya Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi ngomong-ngomong pacarannya berapa lama nih Pak? Pacaran berapa lama nih? Instan ya, berarti kayak Indomie dong, instan. Langsung dikasih air panas langsung jadi ya. Bapak itu kalau saya lihat itu pacarannya itu seperti kereta api Wos loh. Pada tahu nggak kereta api Wos? Kereta api yang viral yang dari Jakarta ke Bandung hanya 45 menit. Ya, tahu-tahu udah jadi nih Bapak nih. Nah, coba tanya, kalau yang disenengin dari Ibu Dwi apa Pak? Rahasia. Aduh, rahasia. Coba ibu-ibu deh, ibu sesama perempuan kita bisik-bisik ya Bu ya. Apa mau di belakang layar Bu? Kalau Bapak itu kayak ABG enggak sih Bu? Soalnya saya lihat itu waktu pertama pacaran itu Bapak tuh nggak lepas dari HP loh Bu. Iya, dari HP kayak ABG. Biasanya kan nggak pernah bawa HP Bapak Pendeta. Kalau lagi olahraga ya Pak ya. Kalau sekarang kalau olahraga bawa HP kemana-mana. Betul nggak Pak? Iya, Bapak itu ketawa-ketawa sendiri seperti ABG loh. Malah lebih dari ABG nih Pak.
buat sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita mau ngasih meme. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Heart beats fast, colors and promises, how to be brave
lives and more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Ya, serius ya. Ya. Ah, siap. Oke, 1, 2, 3. Iya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Cheese, oh cheese-nya terlambat. Lemes banget sih. Coba dulu. Youth GBI Kadipaten. Siap. Oh ya, terakhirnya. Siap. Youth GBI Kadipaten. Ya. Puji Tuhan. Ya. Siap.